Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Suteki dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3, kelas C Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami guna memenuhi tugas pengantar ilmu hukum. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai masyarakat dan hukum. Sedangkan sesi yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembuka, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi kedua, yaitu sesi penyampaian materi. Manusia dan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di antara manusia lain dalam pergaulan masyarakat. Hal ini oleh Aristoteles disebut dengan zoon politikon, yang berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik, atau man is a social and politic being. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. Manusia tidak mungkin ada tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Menurut Surjono Sukanto, manusia setidaknya memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, beranggotakan minimal 2 orang. Yang kedua, anggotanya sadar sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Dan yang keempat adalah menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Bersama dalam sebuah masyarakat, manusia dapat memenuhi panggilan hidupnya, memenuhi kebutuhan dasar atau kepentingannya. Menurut Maslow, kebutuhan dasar tersebut mencakup yang pertama food, shelter, and clothing. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling mendasar dan adalah hal-hal yang kita perlukan untuk hidup. Yang kedua, safety of self and property. Keamanan di sini bukan hanya berarti secara fisik, tetapi juga mengenai rasa keamanan, seperti misalnya perlindungan dari kriminalitas, terorisme, perang, penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Yang ketiga ada self-esteem. Kebutuhan ini adalah kebutuhan ego atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestise. Yang keempat ada self-actualization, atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah mengenai membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah love. Kebutuhan ini bisa termasuk keinginan untuk bersahabat, atau untuk memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan untuk menerima rasa kasih sayang. Norma dalam masyarakat. Norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok dalam masyarakat. Dalam pengertian lain, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Norma juga dijadikan sebagai panduan, tatanan, dan prinsip dalam pengendali tingkah laku masyarakat. Norma memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma juga dibuat agar jika terjadi perbedaan kepentingan setiap individu dalam kehidupan masyarakat tidak menimbulkan terjadinya perselisihan, konflik, maupun perpecahan dalam suatu masyarakat. Setiap norma memiliki fungsinya dan perannya masing-masing dalam masyarakat. Ketika norma dilanggar, akan terdapat sanksi yang menunggu di belakang kita. Sanksi tersebut berbentuk tertulis yang terdapat dalam peraturan maupun tidak tertulis yang terdapat dalam masyarakat. Norma dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu norma yang bersifat universal. Norma bersifat universal terdapat 4. Yang pertama dari norma agama, kemudian ada norma kesopanan, terdapat norma kesusilaan, dan juga terdapat norma hukum. Norma dibagi menjadi 2 jenis, norma formal dan norma non-formal. Norma formal adalah aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi atau formal, seperti
seperti perintah presiden, peraturan pemerintah, konstitusi, dan yang lainnya. Yang kedua adalah norma non-formal. Norma non-formal adalah aturan dalam kehidupan masyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana cara untuk menerangkan aturan norma tersebut. Norma ini biasanya tidak tertulis, tetapi masyarakat dengan sadar melakukannya seperti kebiasaan yang ada dalam lingkup suatu masyarakat tersebut. Kemudian norma agama. Norma agama adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Norma agama memiliki sifat dogmatis, yang berarti tidak bisa ditambah maupun tidak bisa dikurangi isinya. Norma agama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari Tuhan. Yang kedua, memiliki sifat yang abadi. Yang ketiga, ketika dilaksanakan mendapatkan balas dan saat dilanggar akan mendapatkan dosa. Yang keempat, memiliki sifat luas dan berlaku untuk seluruh umat. Kemudian ada fungsi norma agama. Fungsi norma agama yang pertama adalah panduan hidup manusia yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa sehingga bersifat mutlak. Yang kedua, menyediakan batasan perilaku menurut perspektif yang bersifat ketuhanan. Yang ketiga, panduan hidup untuk mengatur hubungan antar manusia sebagai manusia dari Tuhan. Yang keempat, sebagai aturan dalam menjaga tata perilaku serta tindakan sosial yang sifatnya preventif atau pencegahan. Di Indonesia, aturan beragama dijamin dalam pasal 29 ayat 2 UUD RI 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dari kepercayaannya itu. Kita dapat mengambil beberapa contoh dari norma agama yang tidak tertulis dalam masyarakat, namun masyarakat menerapkannya. Yang pertama, tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, tidak mengambil hak atau yang punya milik orang lain. Norma kesusilaan. Saya akan menjelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Berdasarkan pada buku sosiologi yang berjudul Memahami dan Mengkaji Masyarakat yang ditulis oleh Janun Muryatmoko menjelaskan bahwa norma kesusilaan adalah salah satu aturan yang berasal dari akhlak dan hati nurani manusia sendiri tentang apa yang baik dan yang buruk. Sehingga dapat kita ketahui bahwa asal dari norma kesusilaan adalah dari manusia itu sendiri. Norma kesusilaan mampu mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, ia berbuat baik dan buruk karena bisikan dari hati nuraninya sendiri. Kemudian, tujuan atau sasaran dari norma kesusilaan adalah sikap batin manusia yang dapat mewujudkan keharmonisan hubungan dalam masyarakat. Sanksi pelanggaran dari norma kesusilaan juga berasal dari hati nurani manusia sendiri, misalnya rasa penyesalan, rasa malu, rasa bersalah, dan sebagainya. Contoh dari pengamalan norma kesusilaan yaitu yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan, yang kedua mengembalikan hutang, yang ketiga membantu orang lain yang membutuhkan, yang keempat menghormati sesama manusia, dan yang terakhir tidak mengambil hak orang lain. Norma kesopanan. Arti dari norma kesopanan yaitu aturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu. Landasan kaidah kesopanan yaitu kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu. Asal norma kesopanan tersebut adalah tata budaya, kepercayaan, atau kebiasaan dari pergaulan hidup masyarakat tertentu. Norma kesopanan adalah norma yang bergantung pada dimensi ruang dan waktu. Artinya, norma kesopanan tidak bersifat universal, melainkan tergantung adat istiadat masyarakat tertentu. Tujuan atau sasaran dari norma kesopanan ini adalah sikap lahir setiap pelakunya demi ketertiban masyarakat dan untuk mencapai keakraban dalam pergaulan. Sanksi pelanggaran norma kesopanan yaitu teguran, celaan, hinaan, serta pengucilan dari masyarakat di mana ia berada. Contoh pengamalan norma kesopanan yaitu yang pertama, menggunakan pakaian sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, bertutur kata yang sopan. Yang ketiga, tidak mencela pembicaraan orang lain. Yang keempat, menyapa atau memberi salam ketika berpapasan di jalan. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai norma hukum. Secara umum, definisi norma hukum yaitu aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, sifatnya mengikat dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara. Norma hukum berasal dari luar diri manusia yang ditujukan kepada pelaku yang konkret. Tujuannya agar masyarakat tertib dan tidak terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat.
Sanksi hukum bagi pelanggar norma hukum baik sanksi berupa pidana yakni vonis terhadap tersangka oleh hakim dengan hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan berdasarkan pasal 10 KUHP. Sementara itu, sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh hakim, serta hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Di sini kami memiliki dua contoh dari pengamalan norma hukum. Yang pertama yakni membayar pajak tepat waktu dan yang kedua tidak melanggar peraturan lalu lintas. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan manusia, masyarakat, dan hukum. Dan saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai definisi manusia, masyarakat, dan hukum. Yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk monodualistik yang artinya manusia merupakan makhluk individu yang mempunyai jiwa yang menyendiri, namun manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama, yang memiliki kepentingan bersama dan tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak berwenang yang berisi aturan dan larangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat memaksa dan mengikat. Jika dilanggar, akan terkena sanksi sesuai ketentuannya yang ditujukan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun 6 pembagian mengenai hubungan manusia, masyarakat, dan hukum. Yang pertama, hubungan manusia terhadap masyarakat. Manusia hidup bermasyarakat untuk melangsungkan keturunan dan untuk saling menjaga keamanan, serta mempermudah mendapatkan kebutuhan bertahan hidup. Manusia juga mengikuti kaidah dan norma yang terdapat pada lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, hubungan manusia terhadap hukum. Penegakan hukum akan berjalan baik jika individunya memiliki kesadaran diri dan menghargai orang lain antar sesama individu. Hukum itu sasarannya adalah manusia, dan manusia juga merupakan penggerak hukum, maka manusia dituntut menuruti hukum agar kehidupan menjadi tentram, sejahtera, dan aman. Hubungan selanjutnya, hubungan masyarakat terhadap manusia. Masyarakat terdiri dari individu dan tidak selalu sekumpulan individu yang ada di dalamnya memiliki karakter dan pemahaman yang sama, maka harus ada tatanan aturan agar tidak dijajah hak dan kewajiban individu lain, karena setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Lalu hubungan selanjutnya, hubungan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat merupakan tempat hukum itu terlaksana, karena di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi societas ibius, kegunaan hukum terhadap masyarakat selain untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk mengatur kepentingan masyarakat agar terhindar dari namanya konflik. Lalu selanjutnya, hubungan hukum terhadap manusia. Hukum memberi jaminan terhadap kehidupan manusia mulai dari aspek hak hidup termasuk juga hak milik. Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup manusia atau bermasyarakat. Hukum harus tetap ditegakkan meski langit akan runtuh. Fiat justitia riat cellum Lucius Calpurnius. Dan juga hukum itu harus adil terhadap manusia karena semua manusia memiliki hak yang sama. Equality before the law. Setiap orang memiliki derajat yang sama di mata hukum. Dan hukum juga merupakan suatu komponen yang dibutuhkan dan mutlak ada di setiap negara. Lalu hubungan selanjutnya, hubungan hukum terhadap masyarakat. Hukum merupakan suatu aturan yang terdapat di lingkungan masyarakat dan merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Hukum ada sejak masyarakat ada dan dapat dipahami. Hukum dibuat bersifat memaksa agar masyarakat lebih disiplin dalam menjalankan kehidupan untuk melindungi hak dan kewajiban pribadi maupun orang lain. Bahkan di suatu daerah yang tidak memiliki hukum tidak pernah terjadi pelanggaran hukum, harus tetap ada hukum yang berlaku. Baik, sesi penyampaian materi sudah selesai, maka kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 5 orang penanya, dan akan kami langsung bacakan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama dari Ayunda Dea Pahlevi, pertanyaannya yaitu, pada norma agama landasannya adalah kitab suci dan perintah Tuhan, sedangkan pada norma hukum apa landasannya? Jawaban dari kelompok kami adalah, menurut kelompok kami, norma hukum termasuk dalam norma formal, di mana landasan dari norma hukum tersebut adalah berasal dari Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia.
kemudian diimplementasikan dalam bentuk peraturan-peraturan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat, yang berisi tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan hak yang harus didapatkan oleh masyarakat, sehingga tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya dari Salma Fadilia. Bagaimana tanggapan kalian tentang preman-preman yang tidak memiliki etika yang meresahkan masyarakat, dan bagaimana cara untuk mengurangi hal tersebut? Baik, jadi hal ini tentu saja sangat mengganggu dan merugikan masyarakat, karena preman-preman tersebut biasanya tidak hanya mengganggu, tetapi juga kerap kali melakukannya menggunakan tindakan kekerasan. Jika mereka memiliki etika, mereka tentu akan berpikir terlebih dahulu tentang apa yang mereka lakukan, dan mereka harusnya sadar tentang tindakan mereka, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan cara untuk mengurangi tindakan premanisme yang pertama, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, perlunya edukasi tentang bahaya premanisme kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah perlunya tindakan penegakan hukum oleh pihak berwajib. Kemudian ada pertanyaan dari Jafni Farzana Putri Nurdiansyah. Soalnya adalah, menurut Sujono Sukamto, ada 4 unsur yang harus terpenuhi jika ingin membentuk suatu masyarakat. Jelaskan apakah keempat unsur tersebut harus terpenuhi atau hanya beberapa saja jika ingin membentuk suatu masyarakat. Jawabannya, keempat unsur tersebut harus terpenuhi jika ingin membentuk suatu masyarakat. Syarat yang pertama adalah beranggotakan minimal 2 orang, karena jika hanya 1 orang, kita tidak bisa menyebut itu sebagai masyarakat. Yang kedua, anggotanya sadar sebagai suatu kesatuan. Hal ini dilakukan agar kita dapat berhubungan dengan masyarakat lain di dalam daerah itu. Kita tidak bisa sesuka hati untuk melakukan apa yang kita suka, karena di suatu masyarakat tersebut ada aturan yang harus kita patuhi. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu lama, berkomunikasi, dan membuat aturan hubungan antar anggota masyarakat. Jika kita ingin tinggal di dalam suatu masyarakat, kita harus berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi antar sesama jika terjadi kesulitan ataupun ada informasi yang penting. Yang keempat, menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Jika kita sudah berhubungannya lama, kita akan membentuk suatu aturan atau kebiasaan yang akan hidup di dalam anggota masyarakat tersebut dalam waktu yang lama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Desi Syafitri. Pertanyaannya, dijelaskan bahwa sanksi dari norma kesusilaan berasal dari hati nurani seperti perasaan bersalah. Namun, apakah hal itu cukup untuk membuat seseorang jerah? Jawaban dari kelompok kami adalah hal tersebut sudah cukup, karena ketika seseorang mengalami perselisihan dengan hati nuraninya sendiri, maka akan mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, berkata-kata, serta lebih menghargai orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya terdapat pertanyaan dari rekan kami Putri Kusumawardani. Pertanyaannya yaitu hukum ada di masyarakat, namun seringkali masyarakat menganggap hukum hanya memihak para elit, sehingga masyarakat menyelesaikan konflik dengan main hakim sendiri. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Menurut pendapat kelompok kami, penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas menggambarkan rusaknya moralitas hukum Indonesia. Hukum yang semestinya melindungi keadilan justru digunakan oleh para elit untuk mengatur proses hukum dengan kekuasaan yang dimilikinya. Akibatnya, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah. Sebelum menutup presentasi, saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulan, yaitu, dalam proses pencapaian tujuan bersama, masyarakat memerlukan adanya perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu sendiri dapat dicapai dengan adanya kaidah atau norma yang nantinya akan menertibkan dan membentuk keteraturan dalam masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.